Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 12. Trian duduk di meja kerja yang ada di kamarnya. Ia berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan, untuk melupakan pertengkaran yang terjadi antara dia dengan Lina. Sesekali ujung jari tangannya, membenarkan letak kacamata yang agak melorot. Ia menghela napas panjang. Sama sekali, ia tak bisa konsentrasi terhadap pekerjaan. Hanya Lina yang memenuhi pikirannya. Ia ingin tahu, apa yang malam ini tengah Lina lakukan. Ayolah, kenapa aku tidak bisa fokus? Besok aku harus kembali bekerja, gerutu Trian pada diri sendiri. Ia terus berusaha memaksakan fokusnya. Untuk membaca dokumen-dokumen perusahaan, yang belum sempat diteliti di kantor. Biasanya saat akhir pekan, ia luangkan waktu untuk pekerjaan itu. Trian. Terdengar suara seruan Dara dari arah luar. Sepertinya wanita itu baru saja pulang. Hah? Masalah lagi yang datang, gumam Trian. Ia tak mempedulikan panggilan Dara, dan memilih melanjutkan kerja. Trian. Triaan. Dara terus memanggil-manggil dirinya. Ia tak peduli, toh nanti wanita itu akan masuk kamarnya tanpa permisi. Triaan. Teriak Dara, tepat setelah membuka kamar Trian. Trian menoleh. Ada apa? Tanyanya kesal. Dari tadi aku panggil, kenapa tidak menyahut? Protes Dara. Ia berjalan mendekat ke arah Trian. Kamu kan sudah tahu aku di mana. Memangnya sulit mencari orang di rumah ini? Ucap Trian jengkol. Ya, apapun itu, seharusnya kalau ada yang memanggil cepat jawab. Kata Dara, ia memeluk Trian dari belakang, seraya bergelayut manja. Kamu kenapa? Tanya Trian, ia yakin ada maksud terselubung dari sikap Dara kepadanya. Tidak kenapa-napa. Aku hanya ingin saja, ucap Dara seraya mencium pipi Trian. Lama-kelamaan, Trian tidak nyaman dengan sikap Dara. Pikirannya sedang kacau, dan tidak ingin siapapun mengganggunya. Cepat katakan maumu, lalu keluar dari kamar ini. Perintah Trian geram. Galak sekali suamiku, goda Dara mengelus manja. Trian yang kesal melepaskan pelukan Dara darinya. Ia kembali berkutat pada pekerjaannya, yang menumpuk di meja. Trian, pinjami aku kartu kreditmu, please, pinta Dara dengan tutur kata yang manis. Trian meletakkan kembali pulpennya, ia menghela napas untuk meredakan emosinya. Kenapa meminta kartu kreditku? Ada apa dengan milikmu? Tanyanya heran. Dara tersenyum-senyum. Kartu kreditku sudah habis limit, tidak bisa dipakai, jawabnya enteng. Trian memutar kursinya menghadap Dara. Ia menyilangkan kaki dan melipat tangannya di dada. Ia tatap wanita menyebalkan itu dengan tatapan tajam. Kalau habis, kenapa tidak minta kepada rival? Dia punya banyak uang, kan? Sindir Trian mengejek. Tentu saja dia punya. Selama ini, dia yang selalu membayar semuanya, kilah Dara membela. Lalu, uangmu habis untuk apa? Tanya Trian heran. Tentu saja untuk belanja, kebutuhanku kan banyak. Dara kembali berkilah. Trian hanya bisa geleng-geleng kepala. Selama ini, yang mengurusi kebutuhan rumah hanya dirinya. Bahkan, Dara tidak pernah melakukan apa-apa. Selain menyiram tanaman, atau membuang sampah. Pekerjaan-pekerjaan yang ringan, itu saja kalau disuruh. Dara hanya menghamburkan uangnya, untuk belanja barang mewah atau berpesta dengan teman-temannya. Bukannya kartu kredit yang kamu pegang juga dari papa? Tidak masalah kan, kalau aku memakainya? Tanya Dara mengerling. Memang, ayah mertua memberikan jatah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kartu kredit yang diberikan kepada Dara, memiliki limit yang kecil, karena mereka tahu Dara sangat boros. Sehingga satu kartu kredit diberikan kepada Trian, untuk membiayai kehidupan mereka. Jadi, kamu pulang hanya untuk mendapatkan kartu kredit? Dara tertawa. Tentu saja. Apa kamu berharap aku pulang untukmu? Godanya genit. Trian menyerah.
Ia tak tahu lagi harus bagaimana menyikapi Dara. Kartunya ada di laci dekat tempat tidur. Kamu ambil saja, kata Trian. Ia kembali berbalik, melihat dokumen-dokumennya. Dara tersenyum senang. Ia berjalan ke arah yang ditunjuk Trian, dan membuka lacinya. Benar saja, ada kartu kredit di dalamnya. Terima kasih, sayang. Ucapnya senang, setelah menemukan barang yang dicari. Fokusnya tiba-tiba beralih, pada lipatan pakaian yang tergeletak di atas ranjang. Ada pakaian dan dalaman, yang tertata rapi di sana. Ia mengernyitkan dahi, pakaian itu seperti ia mengenalinya. Bukannya ini pakaian punya Lina? Tanya Dara dengan nada tinggi, ia terkejut menyadarinya. Trian juga tampak kaget. Ia lupa menaruh pakaian itu ke dalam lemari, setelah mencucinya. Ia menepuk dahinya sendiri, karena merasa lalai. Hayo, Trian. Katakan padaku, apa yang kemarin kalian lakukan? Kenapa ada pakaian Lina bersama dalamannya di kamarmu? Dara seperti mendapat bahan untuk menggoda suaminya. Kalian tidur bersama ya? Tebaknya menyelidik. Trian tampak tenang, ia tak terpancing dengan perkataan Dara. Memangnya kenapa kalau iya? Apa itu urusanmu? Tanya Trian dengan sikap cuek. Ia sama sekali tidak melirik ke arah Dara. Ya, aku hanya ingin tahu saja. Tapi, ya sudahlah. Itu juga bukan urusanmu. Ucap Dara acuh. Kalau sudah tidak ada urusan lagi, kenapa tidak cepat pergi? Aku sedang bekerja, kata Trian. Ia ingin mengusir Dara secara halus. Iya, iya. Aku mau pergi sekarang. Tapi, setidaknya kamu antar aku ke depan. Pinta Dara maksa. Trian tetap bergeming. Dara memanyunkan bibirnya kesal. Kalau kamu tidak mau, aku akan terus mengganggumu. Ancamnya kesal. Seketika Trian langsung bangkit dari duduknya. Dara tersenyum penuh kemenangan. Trian lebih dulu berjalan, dan Dara membuntutinya di belakang. Kemarin, kamu atau Lina yang mulai merayu? Tega sekali kamu mengajak wanita lain tidur di rumah kita, gerutu Dara kesal. Apa Lina tidak bahagia dengan suaminya? Kalian melakukannya di mana saja? Semua pertanyaan Dara, tidak Trian hiraukan. Ia tetap berjalan hingga sampai di pintu luar. Instingku memang selalu tepat ya? Ternyata Lina itu tipemu, kata Dara sambil tertawa kecil. Apa sih yang kamu katakan? Lina hanya menumpang mandi di rumah kita. Kenapa jadi heboh? Kilah Trian bohong. Masa sih? Dara tak sepenuhnya percaya dengan ucapan suaminya. Katanya mau pergi. Cepat sana. Aku mau kembali bekerja. Usir Trian jengkol. Wanita itu memang menyebalkan, hanya menambah beban pikiran di kepalanya saja. Iya, iya. Aku akan pergi, kata Dara manyun. Lagi-lagi ia menghentikan langkah saat melihat ke arah rumah Lina. Ada apa lagi? Tanya Trian kesal. Ia berharap Dara segera pergi dari hadapannya. Tuh. Dara menunjuk ke arah rumah Lina. Di depan rumah tampak ada seorang lelaki yang sedang menggedor-gedor pintu rumah dan tampak mencurigakan. Siapa ya? Itu. Apa pacar Lina? Apa Lina tidak ada di rumah? Kenapa pintunya tidak segera dibuka? Pikir Dara menyelidik. Mungkin Dara sudah tidur, atau mungkin dia sedang ada di belakang, jawab Trian. Ah, sudahlah. Aku mau pergi sekarang. Terima kasih kartunya, sayang. Jaga rumah baik-baik ya. Dara memeluk Trian sekali lagi. Selanjutnya, ia kembali masuk ke dalam mobilnya, dan langsung tancap gas meninggalkan Trian. Kak! Kak Lina! Buka pintunya. Ada perlu apa? Tanya Trian menghampiri. Selepas Dara pergi, ia langsung mendatangi orang yang berada di depan rumah Lina. Tidak biasanya, ada orang yang bertamu ke sana. Ia khawatir sesuatu terjadi pada Lina. Pemuda itu berbalik, menatap Trian dengan tatapan keheranan. Kamu? Kak Trian ya? Tanyanya menebak. Trian terkejut, mengetahui pemuda itu mengenalnya.
Kamu siapa? Kenapa ada di depan rumah ini? Ia bertanya balik. Kak Trian lupa ya? Aku Rama, adiknya Kak Lina. Oh, kamu Rama. Trian menepuk pundak Rama. Ia tidak menyangka, adik Lina sudah sebesar itu. Tingginya hampir sama dengannya, rasanya waktu cepat sekali berlalu. 10 tahun yang lalu, anak itu masih kecil, baru kelas 3 SD. Lalu, kenapa kamu ada di luar? Lina kemana? Tanya Trian heran. Tidak tahu, Kak. Aku sudah 15 menit di sini. Kak Lina belum keluar juga, padahal dia yang telepon, katanya sedang tidak enak badan. Mendengar jawaban Rama, membuat Trian merasa khawatir. Pagi tadi Lina keluar dari rumahnya, dalam kondisi yang kurang baik. Ia takut terjadi sesuatu kepada wanita itu di dalam. Lina, Lina, buka pintunya. Trian berinisiatif menggedor pintu. Seharusnya Lina mendengar suara gaduh di luar. Akan tetapi, tetap tak ada jawaban. Trian semakin khawatir. Sepertinya terjadi sesuatu dengan Lina, kita dobrak saja pintu ini, ajak Trian panik. Rama mengangguk. Ia mengikuti instruksi yang Trian berikan, untuk mendorong pintu itu bersama. Mereka beberapa kali berusaha mendorong, dan menendang agar pintu terbuka. Lama mereka lakukan, namun tetap tidak berhasil. Tidak bisa begini. Trian terlihat panik. Ia mengambil sebuah balok yang dilihatnya, lalu memecahkan kaca jendela dekat pintu. Ia melemparkan balok itu dengan kuat ke arah kaca. Seketika terdengar suara kaca pecah, dan serpihannya jatuh berserakan. Jendela kaca rumah itu berhasil dirusak. Trian memasukkan tangannya, membuka kunci pintu hingga akhirnya berhasil dibuka. Rama, kamu cari Lina di kamar-kamar. Perintah Trian. Segera mereka berlari masuk ke dalam rumah, mencari keberadaan Lina. Mereka berpencar ke setiap ruangan untuk menemukan Lina. Ya Tuhan, Lina! Teriak Trian, saat menemukan wanita itu tergeletak tak sadarkan diri, di ruang tengah lantai atas. Ia mengecek nadinya masih ada, segera ia menggendong Lina turun ke lantai bawah. Kak Lina kenapa? Rama ikut khawatir melihat kondisi kakaknya, yang sudah lemas di gendongan Trian. Kita harus cepat membawanya ke rumah sakit. Kamu gendong kakakmu dulu, aku mau ambil mobil. Ucap Trian, seraya memberikan Lina kepada Rama. Ia langsung berlari masuk ke dalam rumahnya. Dengan panik, ia mencari kunci dan dompet miliknya di kamar. Tak lupa ia mengunci rumah, karena Dara tak akan mungkin pulang ke rumah. Ia nyalakan mobil, dan melajukannya ke depan rumah Lina. Cepat! Bawa masuk ke dalam mobil. Perintah Trian. Rama berlari menuju mobil Trian membawa kakaknya. Perlahan Rama merebahkan kakaknya di jok belakang, dalam posisi yang nyaman. Kamu masuk sekalian. Pinta Trian menyuruh Rama. Aku bawa motor ke sini, Kak. Aku membuntuti saja nanti dari belakang, kata Rama. Baiklah, aku akan membawa Lina ke rumah sakit terdekat. Trian kembali menjalankan mobilnya. Pandangannya sesekali terarah ke spion, melihat kondisi Lina di belakang. Kamu kenapa sebenarnya? Kenapa bisa seperti ini? Gumam Trian khawatir. Jalanan yang Trian lewati tak begitu padat. Ia berusaha membawa mobilnya secepat mungkin, takut terjadi hal buruk terhadap Lina. Ia terus mengecek kondisi Lina di belakang, takut terjatuh saat mobil ia lajukan. Setelah 15 menit perjalanan, Trian akhirnya sampai di rumah sakit. Ia langsung melarikan Lina ke ruang UGD, bersama Rama yang menyusulnya. Dokter, tolong. Dia tak sadarkan diri, ucap Trian sembari membopong Lina. Petugas UGD segera mengambilkan belangkar, dan membantu menaikkan Lina ke atasnya. Keluarga silakan tunggu di sini dulu. Kami akan memeriksa kondisi pasien, kata salah satu perawat. Lina dibawa masuk ke ruangan. Trian hanya bisa mondar-mandir di depan ruangan, menunggu dokter selesai memberikan pemeriksaan. Ia terlihat sangat cemas. Jadi, Kak Trian tetangga Kak Lina ya? Tanya Rama. Iya, jawab Trian singkat. Kebetulan sekali, ya, gumam Rama senang. Katanya kamu sedang kuliah.
Apa kamu kuliah di kota ini? Tanya Trian. Iya, Kak. Aku sudah hampir 2 tahun kuliah di sini. Baru sempat mampir ke tempat Kak Lina, karena aku kuliah sambil kerja. Biasanya Kak Lina yang mampir ke tempatku. Ini tumben Kak Lina telepon menyuruhku datang. Katanya tidak enak badan, jawab Rama. Kamu sudah menghubungi Rudi? Dia sepertinya belum pulang sejak kemarin. Sudah aku coba hubungi berkali-kali, bahkan waktu Kak Lina belum membuka pintu. Tapi, sampai sekarang nomornya tidak aktif. Trian heran ada apa dengan suami Lina itu. Rudi sangat jarang di rumah, dengan alasan sibuk kerja. Lebih parahnya lagi, nomornya tidak aktif. Padahal kondisi istrinya sedang tidak baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, dokter akhirnya datang menemui mereka. Memberikan penjelasan bahwa kondisi Lina baik-baik saja, meskipun masih belum sadarkan diri. Pasien sepertinya mengalami kelelahan dan kurang asupan nutrisi. Kalau dia sudah sadar, segera hubungi perawat, kata dokter memberitahu. Lina dipindahkan ke ruang perawatan kelas VIP, agar bisa beristirahat dengan lebih nyaman. Trian dan Rama duduk di sofa, menunggu Lina yang masih terbaring di ranjang perawatan. Kak Trian, kalau mau pulang sekarang tidak apa-apa. Biar aku saja yang menjaga Kak Lina. Terima kasih sudah mengantar kakakku ke sini, ucap Rama. Ah, itu bukan masalah besar. Kamu tidak perlu sungkan padaku, kata Trian. Oh, iya. Tadi pintu-pintu rumah sudah kamu kunci apa belum? Kacanya kan pecah. Takutnya ada maling yang masuk, lanjut Trian. Rama terkejut. Saking paniknya, tadi bahkan belum sempat menutup pintu rumah kakaknya. Aduh, bagaimana ini? Aku lupa. Rama menggaruk-garuk kepalanya. Ya sudah, kamu menginap saja di rumah kakakmu. Jaga sampai besok pagi, dan panggil tukang untuk memperbaiki kaca jendela. Trian memberikan sarannya. Terus, Kak Lina bagaimana? Tanya Rama bingung. Malam ini biar aku yang menjaganya. Benar, tidak apa-apa. Tanya Rama memastikan. Trian mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku pulang dulu ke rumah kakak. Aku titip Kak Lina, pamit Rama. Hati-hati di jalan. Rama telah keluar dari ruangan. Kini, tinggal Trian dan Lina yang ada di sana. Trian berjalan mendekat ke arah ranjang. Ia melihat wajah pucat Lina, yang masih terbaring tak sadarkan diri itu. Tangannya terasa dingin, lemas tak bertenaga. Sepertinya Lina tak makan apa-apa setelah malam itu. Trian duduk di samping ranjang, sembari memegangi jemari Lina. Entah apa yang dirasakannya sekarang, ia merasa menyesal telah membuat Lina menjadi seperti itu. Lina, bangun. Kamu harus sehat, ucap Trian lirih. Lina membuka matanya, ia merasakan kepalanya yang masih pusing. Ia mengarahkan pandangan ke sekeliling. Ada selang infus terpasang di tangannya. Aku di rumah sakit. Gumamnya. Ia mengingat kembali kejadian sebelum hilang kesadaran. Kemarin ia merasa tidak enak badan, tubuhnya lemas. Ia mencoba menghubungi suaminya, namun tidak bisa tersambung. Ia perlu obat, tapi tidak kuat untuk pergi keluar. Akhirnya Lina menghubungi adiknya untuk datang. Saat ia akan ke lantai atas, tanpa sengaja ia menginjak kertas dan terpeleset jatuh. Setelah itu, ia tidak mengingat apapun. Ya, hari ini aku tidak bisa ke kantor. Letakkan saja laporannya, nanti aku akan cek setelah urusanku selesai. Lina samar-samar mendengar suara orang dari arah balkon, suara Trian sedang menelepon. Apa dia yang membawaku ke sini? Lina tertegun. Berkat kejadian kemarin, ia sangat ingin menghindari Trian. Tapi, lelaki itu justru ada di sana saat ini bersamanya. Terdengar suara langkah kaki mendekat, buru-buru Lina memiringkan badan dan memejamkan mata. Ia tidak bisa lagi memperlihatkan wajahnya di hadapan Trian. Langkah kaki itu semakin mendekat. Bisa Lina rasakan lelaki itu berdiri di hadapannya. Perlahan Trian duduk dan meraih tangannya. Ia berharap lelaki itu bisa segera pergi dari sana. Akan tetapi, Trian justru mengusap kepalanya dan mencium pipinya. Ia membuka mata memandangi Trian.
Lelaki itu terkejut melihat Lina ternyata sudah sadar. "Kamu sudah bangun?" Tanya Trian dengan nada yang canggung. Ia seakan malu, karena telah ketahuan melakukan sesuatu. Bersambung.